kasih Romanina. Saya Syawaliana. Kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami akan menanyakan beberapa hal mengenai masa Orde Baru. Di samping kami sudah ada Pak Ardi. Pada masa Orde Baru sampai akhir masa Orde Baru, apakah Bapak tinggal di daerah Jakarta? Ya, sebelumnya pada masa Orde Baru dari mulai lahir sampai sekarang di Jakarta. Jadi bisa dibilang mengalami walaupun banyak yang tidak secara langsung. Bagaimana Pak awal kepemimpinan Pak Soeharto pada masa Orde Baru? Kalau persisnya detail kejadiannya saya cuma tahu dari buku-buku ya, gitu. Dari buku-buku dan mungkin juga ada dosen yang menceritakan pada masa dia masih muda dia mengalami itu, dia ceritakan pengalaman. Pada intinya bagaimana Orde Baru bisa berkuasa itu dengan adanya surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Nah, Super Semar ini dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno selaku presiden saat itu. Tujuannya hanya untuk menjaga ketertiban masyarakat atau ketertiban umum di saat itu, di masa itu. Kenapa? Sebelumnya itu sudah ada pemberontakan yang kita kenal dengan Gerakan September 30 atau G30S yang didalami sama PKI, disinyalir didalami oleh PKI, gitu kan? Nah, itu mempengaruhi banget stabilitas di negara Indonesia. Orang dengan gampangnya, dengan mudahnya tinggal nunjuk aja, kamu PKI, habis itu udah meninggal. Nah, ini kan membahayakan. Jadi nggak tertib, nggak aman. Nah, bagaimana caranya? Sementara Soekarno sakit-sakitan. Akhirnya Soekarno memberikan selembar surat itu yang diminta oleh 3 orang anggota TNI AD, ya, Angkatan Darat. Salah satunya Pak Basuki Rahmat. Nah, kemudian diberikanlah surat itu, mandat itu kepada Soeharto. Lalu kemudian Soeharto dengan kekuasaannya setelah megang Super Semar itu membubarkan PKI, kemudian mendirikan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, ya, yang dikepalai oleh Jenderal Nasution yang gagal meninggal di peristiwa itu. Nah, kemudian lewat MPRS laporan pertanggungjawaban Soekarno terhadap masa pemerintahan dia ditolak. Pidatonya untuk laporan pertanggungjawaban itu dikenal dengan nama Nawaksara. Itu ditolak sama MPRS. Alhasil dia nggak punya kesempatan lagi untuk bisa jadi presiden. Dari situlah kemudian cikal bakal Orde Baru muncul dan kemudian berkuasa. Menurut Bapak, kebijakan politik, sosial, ekonomi, dan hukumnya itu bagaimana, Pak? Pada masa Orde Baru? Iya. Oke, pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan ekonomi pada masa Orde Baru. Nggak hanya ekonomi. Jadi inti dari Orde Baru itu adalah stabilitas, kata kuncinya. Mereka pengen ada stabilitas dalam hal apapun. Kalau negara stabil, investasi dari luar akan banyak. Karena negara yang stabil, ekonominya pun ikut stabil. Gitu. Ekonominya ikut stabil. Ketika ekonominya stabil, investasi masuk, mereka dapat cuan tuh dari investasi itu. Makanya pada masa Orde Baru keran investasi asing dibuka selebar-lebarnya. Pintu untuk investasi asing dibuka selebar-lebarnya. Karena Orde Baru ketika pertama kali memulai masa pemerintahannya itu diwariskan
oleh Soekarno atau rezim sebelumnya. Diwariskan apa? Diwariskan hutan. Ekonomi pada masa Orde Lama atau zaman Soekarno sebelum Pak Soeharto menjabat, tingkat inflasi di masa itu, di masa Soekarno, mencapai 500%. Mencapai 500%. Jadi harga-harga melambung tinggi. Nah, untuk mencapai pembayaran hutang itu semua, Orde Baru menitik beratkan pada stabilitas. Ini negara harus stabil, keamanan stabil. Kalau keamanan stabil, ekonomi stabil. Gitu. Makanya penerapan hukum itu diawasi sekali. Orang nggak bisa gimana-gimana di sana. Punya kebal hukum iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan pemerintah. Ada lagi kita kenal dengan nama Petrus, penembak misterius. Kalau ditinjau dari segi hukum itu salah. Kenapa? Karena saat itu masyarakat merasa mau mendapat pekerjaan susah. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan buat makan anak istri kayak gimana, gitu kan? Nah, kemudian akhirnya mereka mencari jalan pintas, yaitu menjadi jamret, menjadi rampok. Nah, orang-orang inilah yang kemudian ditembak mati oleh penembak misterius yang disingkat Petrus. Itu dari segi hukum itu udah salah pembasminya. Orang-orang itu harusnya kan pakai polisi ditangkap, ya kan gitu. Tapi kayaknya lama gitu prosesnya. Akhirnya mungkin orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan menganggap pakai jalur hukum lama, langsung aja pakai Petrus ditembak-tembak. Kemudian dari segi sosial, kita memang ada ekonomi juga masuk. Kita di masa Orde Baru mengalami swasembada pangan, kita berhasil. Ya, se-Asia Tenggara Indonesia doang yang berhasil melaksanakan swasembada pangan. Tapi pada kenyataannya pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru, keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru hanya dinikmati di pusat negara, ibu kota negara, Jakarta doang yang digawe. Di daerah-daerah bahkan yang dari pinggiran sampai mendekati wilayah negara lain seperti Aceh, kemudian Papua berbatasan dengan negara lain itu nggak dibangun, hanya Jakarta doang. Sementara di Jakarta itu yang dibangun itu pun menyisakan juga namanya stratifikasi sosial, yang mana di masyarakat Jakarta sendiri itu terbagi-bagi lagi, masyarakat elit, menengah ke atas, menengah ke bawah, gelandangan gitu. Nah, itu ternyata pembangunan memang berhasil dilaksanakan sama Orde Baru, tapi PR-nya banyak sekali. Ya, gitu. Orang yang menengah ke atas atau kalangan elit menghabisi orang-orang menengah ke bawah dan gelandangan itu dengan mudah. Mereka punya tanah, terus kalau kalangan elit mau tanah itu, gampang sekali dibikin sedemikian rupa, nanti tanah itu tahu-tahu udah berhasil milik mereka. Nah, orang-orang itu kemana? Ya silakan minggu gitu. Nah, itu sosialnya masuk, ekonominya juga masuk. Yang mana di ekonominya Indonesia itu kesannya udah berhasil swasembada pangan itu di satu sisi, tapi seperti koin yang mana ada dua sisi. Swasembada pangan kelihatan bagus, tapi ternyata untuk menjalani kehidupan sehari-hari di Republik Indonesia, pemerintahannya melakukan hutang pada IMF dan negara-negara yang udah maju. Nah, hutang itu siapa yang kepala negara Pak Soeharto tahu-tahu mendapati hutangnya udah besar. Jadi selama ini swasembada pangan terus bensin murah itu disubsidi terus. Harga minyak di dunia udah sekian, di dalam negeri masih murah, itu supaya murah disubsidi sama pemerintah. Harusnya harganya misalnya 7.500, dibikin sama pemerintah udah 4.000 aja tetap. Yang 3.500 yang bayarin pemerintah. Tapi
Tapi dengan sistem kayak gitu kemudian banyak penyelewengan, itu bensin dibawa ke luar negeri dijual lagi. Yang nikmatin duitnya dijual ke luar negeri, siapa yang nikmatin? Pengusaha atau oknum-oknum tertentu yang dekat dengan pengusaha. Gitu. Itulah sosial, politik, ekonomi, hukum. Tambahan lagi politiknya saat itu yang mendominasi perpolitikan di Indonesia, di mana cuma ada 3 partai, apa aja? PDI apa Partai Demokrasi Indonesia, belum ada PDIP, masih PDI doang. Kemudian P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terakhir Golkar, Golongan Karya. Yang mendominasi dari 3 ini adalah Golkar. Kenapa mendominasi? Karena itu partainya si penguasa Orde Baru, yaitu Pak Haji Muhammad Soeharto. Gitu. Oke, jadi 4 udah masuk: sosial, politik, ekonomi, hukum. Sudah. Kalau berakhirnya gimana? Saya sempat ngalamin ya di masa-masa itu. Saya masih kelas 4 SD. Terjadi kerusuhan, terus ada pembakaran mall, penjarahan, etnis Tionghoa menjadi korban, dijarah hartanya, yang perempuan disetubuhi atau diperkosa, ada pelecehan di mana-mana, gitu yang mirisnya dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Nah kemudian walaupun itu ada provokasi atau enggak, tapi kita harus akui itu salah gitu. Nah kemudian awal mulanya kenapa sih bisa ada kayak gitu? Tahun 98 awal mulanya, kalau flashback setahun sebelumnya 1997 Indonesia udah mengalami kebangkitan, sinyalnya udah kuat gitu bahwa nilai mata uangnya menurun, nilai tukar dolar terhadap rupiah menurun. Itu menandakan orang Amerika atau pengguna dolar udah nggak mau lagi ke Indonesia gitu. Kepercayaan, trust terhadap Indonesia udah menurun drastis. Nah, kalau ditarik lagi sebelumnya, Indonesia sangat bergantung pada minyak. Nah, negara yang hanya mengandalkan satu sumber daya alam saja itu nggak bakal bisa. Makanya sebenarnya nggak bagus kalau cuma ngandelin cuma satu, minyak doang untuk perdagangan doang. Maka banyak sektor. Nah Indonesia saat itu sangat mengandalkan minyak. Harga minyak saat itu luar biasa. Investasi harga minyak jatuh, nilai tukar rupiah menurun, investasi mulai dicabut-cabut, orang asing yang beli saham di Indonesia, saham perusahaan Indonesia, habis itu minggat satu persatu. Perusahaan asing gulung tikar, udah nggak mau lagi ada di Indonesia. Hasilnya apa? Ya makin lama ekonomi Indonesia makin meredah. Nah ketika itu masyarakat itu udah nggak percaya lagi terhadap Presiden Soeharto, karena seiring ekonomi meredup, harga melambung tinggi. Ketika harga melambung tinggi, kaget masyarakat. Perasaan bensin waktu itu masih sekian, sekarang naik 3 kali lipat. Nah, akhirnya diambillah suatu tindakan dari masyarakat. Wah, kita nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya mereka melakukan satu aksi yang mahasiswa dari mulai 97 bahkan dari 95 itu udah turun ke jalan demo mengatasnamakan aspirasi rakyat, pengennya Soeharto turun, udah nggak pantas jadi presiden. Tapi orang-orang di sekeliling Soeharto bilang, siapa lagi yang mau jadi presiden? Bapak masih yang lebih pantas. Akhirnya Soeharto mau. Sampai akhirnya di demo tahun 98, mahasiswanya demo, tapi di satu sisi masyarakat juga kena provokasi untuk melakukan penjarahan, dan itu mencoreng
mencoreng gerakan mahasiswa. Jadi dibilangnya gerakan mahasiswa itulah nanti yang mendorong masyarakat untuk melakukan penjarahan. Padahal itu ada provokasi. Dari siapa? Pandangan. Bapak, apa sih pengalaman yang paling berkesan saat masa Orde Baru? Pengalaman yang paling berkesan pada saat saya masih kecil, kelas 3 SD, saya melihat ada kampanye baik yang partai merah, partai hijau ataupun partai kuning, nggak ada yang gontok-gontokan. Gitu mereka menjaga keamanan, stabilitas. Jadi mereka nggak apa ya, kayak kalau kita lihat nih sekarang ada yang terprovokasi dikit tersulut langsung berantem gitu. Sekarang kan ada mereka turun masih kayak gitu. Kemudian menariknya biar gimana pun saya mengalami harga-harga bahan pangan ya, terutama di sembako itu mudah didapat dan harganya murah. Nggak ada yang berani memainkan harga dengan disimpan dulu nih, misalnya harga beras biar naik kan disimpan dulu, kebutuhan meningkat baru habis itu berasnya ditaruh, jadi masyarakat siap bayar berapa aja kan kayak gitu. Nah, nggak ada tuh yang kayak gitu teman, karena benar-benar dipantau sama presiden gitu. Presiden sering banget terjun ke masyarakat langsung menanyakan ke pasar-pasar ini harganya gitu. Jadi dia sering sidak gitu. Kalau bahasa Jokowi sekarang pokoknya sidak lah, datang ke ke pasar-pasar kayak gitu. Terus saya juga mengalami di mana pada masa dulu waktu saya kecil kita Indonesia swasembada pangan. Nah itu bagus dan perlu dicontoh sama Indonesia saat ini. Dan yang terakhir waktu saya kecil itu ngalamin juga yang namanya masyarakat tanpa pikir-pikir lagi bersedia sukarela untuk nabung, memberikan cincin, memberikan kalung, memberikan apa yang bisa untuk negara, dikumpulin tuh. Saya nggak tahu nama programnya apa waktu itu, karena saat itu kita kekurangan membeli sesuatu, kayaknya satelit palapa itu apa gimana. Nah itu kekurangan duit sampai supaya program pemerintah berjalan lancar, masyarakat dari kalangan manapun nabung. Bapak saya, ibu saya juga ngasih cincin. Masyarakatnya nggak kayak sekarang yang cuman kalau ada kayak gitu sekarang pemerintah menargetkan kayak gitu, ayo masyarakat pasti udah nge-tweet itu, pemerintah apa nih kayak gini gitu. Nah zaman dulu masyarakatnya nggak kayak gitu, ngikut aja, yuk nah penting program Indonesia jadi. Terima kasih buat kami, pembicaraannya udah cukup panjang dan saya tampaknya juga udah cukup paham. Makasih juga buat udah luangin waktunya buat kita berdua. Udah paham ya tapi ya. Sekian dari saya dan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.